Selamat datang kembali di channel Lolos Perangkat Desa, media belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian perangkat desa, mulai dari persyaratan, ujian tertulis, wawancara, dan komputer, yang tentu saja dalam channel ini akan dijelaskan satu persatu. FYI untuk kamu penonton baru, channel ini merupakan channel yang membahas mengenai soal-soal dan info-info terkait ujian perangkat desa berdasarkan pengalaman kami mengikuti ujian perangkat desa, sehingga tingkat keakuratannya bisa mencapai 80-90%. Bagi teman-teman yang merasa sibuk dan tidak ada waktu untuk belajar, padahal ujian tinggal menghitung hari, putar video ini sambil mengerjakan aktivitas lainnya. Untuk teman-teman yang masih punya waktu yang cukup panjang, kami sarankan untuk tetap membaca undang-undang dan materi-materi sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh panitia. Kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 50 sampai 100 soal pilihan ganda, dan seperti biasa kami akan memberikan soal beserta kunci jawaban dan pembahasan. Maka pastikan kamu menonton semua bagian video dan tidak ada bagian yang di-skip, sehingga kamu mendapatkan penjelasan secara utuh. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Kita pemanasan dulu ya. 1. Siapa yang menjadi presiden pertama Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? A. Soekarno, B. Hatta, C. Soekarni, D. Megawati. Tentu saja ya, ini sangat mudah dan sangat gampang. Jawaban untuk soal nomor 1 yakni Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sistem presidensial? A. Sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. B. Sistem pemerintahan dengan raja sebagai kepala negara. C. Sistem pemerintahan dengan kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. D. Sistem pemerintahan dengan menteri sebagai kepala negara. Tentu saja ini juga soal yang sangat mudah. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni sistem pemerintahan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Soal nomor 3, siapa yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang di DPR? Apakah A. Presiden, B. Menteri, C. Anggota DPR, D. Anggota DPD? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah presiden. Yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang di DPR adalah presiden. Kita lanjutkan soal nomor 4. Setiap warga negara berhak menaati hukum yang berlaku di Indonesia, merupakan cermin dari A. Pasal 3 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 4, D. Pasal 4 ayat 2. Ini sudah mulai panas ya soalnya. Setiap warga negara berhak menaati hukum yang berlaku di Indonesia adalah cermin dari pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Soal nomor 5. Indonesia menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara adalah isi dari pasal A. Pasal 27E ayat 3 dalam amandemen kedua, B. Pasal 20E ayat 1 dalam amandemen ketiga, C. Pasal 2 ayat 3 dalam amandemen ketiga, ataukah D. Pasal 28E ayat 3 dalam amandemen kedua. Pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menjelaskan bahwasannya Indonesia menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara adalah isi dari pasal 28E ayat 3 dalam amandemen kedua. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah D.
Kita lanjutkan soal nomor 6. Pasal yang mengatur kewajiban pendidikan warga negara adalah A. Pasal 28, B. Pasal 29, C. Pasal 30, D. Pasal 31. Jadi negara Indonesia ini menjamin mewajibkan setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D, pasal 31, yakni mengatur mengenai kewajiban pendidikan warga negara Indonesia. Kita lanjutkan soal ke-7. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali. Jawaban yang tepat adalah nomor 7, adalah 4 kali. Pasal yang merupakan hasil dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Pasal 33 Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, B. Bab 11 mengenai agama pasal 29, C. Bab 10A mengenai hak asasi manusia pasal 28, D. Bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman. Ini pertanyaannya cukup sulit ya. Jadi ketika kita mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, kita harus mengetahui tanggal-tanggal atau bagian-bagian yang diamandemen, bagian-bagian yang ditambahkan, dan bagian-bagian yang dihapus. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yakni bab 10A mengenai hak asasi manusia, tepatnya pada pasal 28, merupakan hasil dari amandemen kedua. Kita lanjutkan soal nomor 9, tapi sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe video dan channel YouTube dari channel Lolos Perangkat Desa, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, bunyikan lonceng sehingga ketika ada video baru kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video terbaru dari channel Lolos Perangkat Desa. Dan seperti biasa di akhir video, untuk teman-teman yang merasa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam soal maupun jawaban dari channel Lolos Perangkat Desa, silakan memberikan kritik dan saran serta masukan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan tentunya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden paling lama menjabat selama titik-titik tahun. A. 5 tahun 2 kali periode, B. 5 tahun 3 kali periode, C. 10 tahun sekali periode, D. 10 tahun 2 kali periode. Untuk jawaban nomor 9 ini ada kekeliruan dalam video ya. Untuk soal nomor 9, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden paling lama menjabat selama 5 tahun 2 kali periode. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 9 adalah yang A. Soal nomor 10. Setiap orang dilarang memaksa orang lain untuk mengikuti atau tidak mengikuti agama tertentu adalah isi dari A. Pasal 28E, B. Pasal 33, C. Pasal 34, D. Pasal 5. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang A, pasal 28E. Jadi pasal 28E ini memberikan pernyataan bahwa setiap orang ini berhak untuk mengikuti agama tertentu tanpa paksaan dari pihak manapun. Oke, untuk soal-soal Undang-Undang Dasar 1945 dalam video part 1 kami cukupkan untuk 10 soal.
Untuk soal-soal yang lainnya nantikan di video part selanjutnya. Pastikan teman-teman subscribe dan mengikuti video sampai akhir untuk mendapatkan penjelasan secara utuh. Terima kasih, kami sampaikan selamat belajar dan semoga berhasil untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian perangkat desa. Pastikan teman-teman mengikuti jalan-jalan yang benar dan sesuai dan halal. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan aturan seperti itu. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik kita harus melakukan dengan jalan yang terbaik juga. Demikian dari channel Lolos Perangkat Desa, nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih, selamat belajar.